semua sudah tahu sebetulnya apa itu agama. Karena kita sejak kecil dari usia TK, sekolah minggu, sekolah dasar, SMP, SMA, perguruan tinggi sekarang, itu kita sebetulnya masing-masing sudah menjalani rutinitas agama. Jadi entah dia agama Kristen, Katolik, atau agama Kristen Protestan, atau Islam, atau Hindu, atau Buddha, ya, atau bahkan juga yang diakui Konghucu dan berbagai-bagai aliran kepercayaan lainnya yang diakui atau dianggap sah oleh Undang-Undang Dasar. Jadi kita akan belajar definisi dari agama. Tentu ini bagian yang penting. Pertama kita lihat definisi agama dari segi pengertiannya yang umum. Ya, definisi agama dari pengertian umum. Jadi agama adalah sebuah sistem kepercayaan. Jadi agama itu adalah sistem kepercayaan. Atau juga sebuah sistem budaya yang terorganisir. Jadi sistem kepercayaan atau sistem budaya yang terorganisir. Kenapa terorganisir? Karena ada orang-orang yang menjalankan. Kalau dalam Protestan, agama itu ada pendeta, atau dalam Katolik ada pastor, dalam Islam ada imam atau ada ustadz, ya, dan seterusnya. Jadi lalu ada umat yang menjalani. Lalu ada gedung, ya, gedung kebaktian. Jadi dia sebuah sistem kepercayaan yang terorganisir atau sistem budaya yang terorganisir. Agama juga merupakan pandangan dunia yang menghubungkan manusia dengan tatanan atau perintah atau aturan atau hukum-hukum dari yang maha kuasa atau dari si pemberi kehidupan itu. Nah, apa ciri yang umum dari agama? Umumnya agama itu memiliki cerita-cerita, memiliki narasi, memiliki simbol, dan memiliki sejarah suci, ya. Jadi cerita-cerita misalnya kalau dalam Alkitab orang Kristen baik Protestan atau Katolik ada cerita tentang kisah penciptaan dunia, kisah penciptaan manusia dan lain sebagainya. Ada simbol, ya, simbol-simbol, misalnya salib dan lain sebagainya. Ada sejarah suci, ya, bagaimana peristiwa Yesus, ya, berinkarnasi dalam dunia, itu sebuah sejarah suci. Atau juga ada sejarah kepahlawanan, ya, sejarah bagaimana rasul-rasul mengabarkan Injil ke seluruh dunia, bagaimana mereka berkorban dan mati dan sebagainya. Juga tentang asal-usul manusia, asal-usul kehidupan alam semesta. Nah, agama itu sebagai peletak dasar bagi moralitas, peletak dasar bagi etika, bagi hukum agama, atau juga bagi gaya hidup yang disukai
dan dipedomani. Jadi moral kita, etika kita, gaya hidup kita itu sebetulnya diatur oleh agama kita masing-masing. Nah, di dunia ini, di muka bumi ini, para ahli mencatat ada 4.200 agama di dunia. Jadi 4.200 agama di dunia. Nah, ini pengertian yang umum ya. Jadi ketika ditanya, coba Ananda semua menjelaskan pengertian yang umum dari agama. Jawabnya adalah, agama adalah sebuah sistem kepercayaan atau sistem budaya yang terorganisir. Ya. Jadi dia merupakan pandangan dunia yang menghubungkan manusia dengan tatanan atau perintah yang maha kuasa. Ciri umum dari agama adalah punya narasi, punya simbol, punya sejarah suci, menjelaskan tentang asal-usul manusia dan juga alam semesta. Lalu agama sebagai peletak dasar etika dan moral. Nah, itu pengertian yang umum. Nah, ada ahli lain namanya Emily Durkheim. Ya. Emily Durkheim ini menjelaskan tentang definisi agama juga. Jadi apa definisi agama menurut Emily Durkheim? Agama itu menurut Durkheim ini berbeda dari keyakinan pribadi. Jadi keyakinan pribadi itu berbeda dengan agama. Orang pun keyakinan masing-masing orang berbeda. Karena apa? Karena menurut dia agama berkaitan dengan suatu realitas atau kenyataan sosial. Jadi agama berbeda dari keyakinan pribadi karena agama berkaitan dengan suatu realitas atau kenyataan sosial. Jadi agama menurut Durkheim di sini adalah suatu sistem yang terpadu yang terdiri atas kepercayaan dan praktek ibadah, ya, yang berhubungan dengan hal-hal yang suci, yang kudus, yang ilahi. Jadi dia adalah sistem yang terpadu, ya, yang terdiri atas kepercayaan dan praktek ibadah yang berkaitan dengan hal-hal yang suci, yang kudus, dan yang ilahi. Itu definisi menurut Emily Durkheim. Nah, kita lihat lagi bagaimana definisi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Kamus Besar Bahasa Indonesia, KBBI, ya. Nah, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, agama adalah sistem yang mengatur tata keimanan. Jadi, seperti tadi definisi umum, pengertian umum, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, agama adalah sistem yang mengatur tata keimanan dan peribadatan kepada Tuhan yang Maha Kuasa, serta tata kaidah yang berhubungan dengan pergaulan manusia dan manusia serta lingkungannya. Jadi bukan hanya manusia dan manusia, tapi juga lingkungan. Jadi kita tidak boleh lupa lingkungan. Agama menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berasal dari bahasa Sanskerta yang berarti tradisi. Nah, ini
pengertian pertama ya menurut KBBI. Agama menurut KBBI juga adalah menyatakan konsep ya bahwa agama itu adalah religi. Jadi agama itu adalah religi yang berasal dari bahasa Latin religio, dari kata kerja religare, artinya mengikat kembali. Jadi agama dalam pengertian religi artinya mengikat kembali. Maksudnya dengan orang beragama atau dengan orang berreligi, seseorang mengikatkan dirinya kepada Tuhan. Nah ini, jadi kalau orang yang mengikatkan diri kepada Tuhan, tanda bahwa dia beragama. Kalau dia mengikatkan diri pada iblis, pada setan, berarti dia bukan beragama, bukan. Jadi ini pengertian dari agama. Oke. Nah, kita pindah di poin yang berikut. Apa fungsi dari agama? Fungsi dari agama ini. Jadi fungsi dari agama ini ada 9, ya 9 fungsi. Jadi fungsi yang pertama itu agama sebagai pedoman bagi individu. Jadi agama itu sebagai pedoman hidup bagi individu, tapi juga kelompok. Yang kedua, fungsi agama itu mengatur tata cara hubungan manusia dengan Tuhan. Jadi fungsinya bagaimana kita berhubungan dengan Tuhan, itu ada tata caranya. Juga hubungan dengan sesama manusia, itu ada tata caranya. Bagaimana dengan alam, nah itu agama mengatur. Jadi dia mengatur tata hubungan manusia dan Tuhan, dan sesamanya maupun juga dengan alam. Yang ketiga, fungsi agama itu adalah tuntutan tentang prinsip yang benar atau salah. Itu yang ketiga. Yang keempat, fungsinya sebagai pedoman mengungkapkan rasa kebersamaan. Yang kelima, sebagai pedoman perasaan keyakinan. Yang keenam, pedoman keberadaan. Yang ketujuh, sebagai pengungkapan estetika atau keindahan. Yang ke-8 sebagai pedoman rekreasi dan hiburan. Yang ke-9 fungsi agama itu adalah memberikan identitas kepada manusia sebagai umat dari suatu agama. Jadi ini 9 fungsi dari agama. Jadi tiap-tiap kita baik secara individu atau kelompok itu kita mendapat pedoman hidup kita itu dari agama yang kita ada. Jadi kita tidak bisa seenaknya ya bertingkah laku menurut perasaan kita, menurut apa yang kita mau, tapi ada pedoman.
bagaimana kita bergaul dengan orang lain, bagaimana kita berelasi dengan orang lain, itu ada pedoman hidup. Jadi poin yang kedua itu tata cara mengatur hubungan manusia dengan Tuhan, sesama dan alam. Nah, ini fungsi yang sebetulnya mengikat kita sebagai orang beragama untuk tidak keluar dari koridor ya, kehidupan kita sebagai orang yang beragama. Oke, itu beberapa hal yang penting. Mungkin ada pertanyaan dulu. Silakan yang mau bertanya, persilakan. Ada yang mau bertanya kok? Silakan. Kita ada 58 orang ya yang mengikuti kuliah ini. Oke. Nah, sambil menunggu yang mau bertanya, kita foto bersama dulu ya. Absennya Bapak foto, jadi pasang muka yang ganteng, yang manis, kita mau foto bersama. Ya Bapak ya, itu. 1, 2, 3 untuk layar yang pertama. Oke, layar yang kedua. Pasang senyum dan muka manis dan gantengnya. Ya, 1, 2, 3. Iya, layar yang terakhir ketiga. Pasang muka senyum manis dan gantengnya. 1, 2, 3. Oke, ya. Silakan, mungkin ada yang mau bertanya, Bapak persilahkan. Baik, dari saya nih Bapak. Ya, Christian Dango, silakan Christian. Ini saya mau ini kode ini classroom-nya. Oh, kode classroom ya. Jadi Bapak share saja ya, Bapak share screen ya. Bapak share dulu ya. Siap Bapak, siap. Kan nanti di grup WA tuh, kan kalian klik ini toh. Ini MKU Agama Selasa. Ini Bapak peng WA toh. Ini klik pada MKU Agama Selasa, maka dia keluar ini. Lalu klik di sini, di logo ini, dekat logo ini atau sebelah di baris yang ini. Di kata MKU juga bagus. Pas di kata MKU klik. Nah, nanti kan dia muncul di sini. MKU ada gambar logo, lalu deskripsinya. Deskripsinya ada tulis kode Google Classroom. Kode Google Classroom. Kode Google ini kan bosan bisa masuk di sini. Ya, bisa masuk di kode Google Classroom. Atau bisa juga dari ini, kodenya ini J ya J7A, jadi semua kecil ya, J7AK 3YA. Itu kode dari Google Classroom. Mohon diulang Pak. Oke. Pak, saya mau bertanya. Sabar dulu. Ini tunggu kok. Ya itu Bapak ada chat tuh, jadi Bapak bisa copy itu Google Classroom. Bisa juga ini buat link. Jadi Bapak bisa masuk lewat link itu. Jadi ini ya.
tampilkan, saling ulang. Itu Bapak share ulang ya, share screen ulang. Jadi di sini di MKU nama Google kelasnya MKU Agama kelas 1C Hukum. Ini kode Google kelasnya. Kalau Bapak klik di sini, dia akan ada keluar J7AK3YA. Bapak salin linknya, lalu Bapak kirim di sini. Jadi Bosong langsung klik di ini kolom chat, otomatis Bosong masuk di Google. Bosong klik di kolom chat, otomatis Bosong masuk di Google Classroom. Atau klik juga bisa di kolom chat yang Bapak kirim di WA. Jadi klik nanti di WA dari grup agama Selasa itu Bapak suruh kirim linknya di WA. Nanti Bapak coba periksa. Tinggal klik itu link, otomatis masuk di Google Classroom. Tinggal kasih masuk itu kode kelas tadi. Dia catat itu kode kelas tuh. Silakan Tasha mau bertanya. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya atas nama Marcelana Tasha Susang ingin mengajukan satu pertanyaan. Apa pengaruh agama dalam kehidupan manusia? Apa pengaruh agama dalam kehidupan manusia? Ya, bagus ya pertanyaannya. Agama itu punya pengaruh, umumnya baik saja, positif ya. Jadi agama berpengaruh positif, yaitu membuat orang untuk hidup teratur, hidup baik ya, hidup bermoral, hidup beretika. Jadi dia bisa berperilaku yang baik, contoh bahwa dia beragama. Jadi kalau dia tidak mencuri, tidak membunuh, tanda bahwa dia beragama. Artinya dia menjalankan agamanya secara sungguh-sungguh. Itu pengaruhnya. Jadi pengaruhnya ialah mendidik orang untuk supaya bagaimana berperilaku moral yang baik, bagaimana beretika yang baik, bagaimana bergaul dengan baik, bagaimana ya mengikuti pendidikan, bagaimana mencari teman-teman yang baik untuk mendukung kehidupannya dan lain sebagainya. Jadi nanti kita masuk juga dalam topik bagaimana seni bergaul. Seni bergaul itu nanti di pertemuan mungkin ke 5 atau 6 ya, Bapak pertemuan lanjutan nanti kita akan sampai di situ. Oke, masih ada yang mau bertanya? Terima kasih, Pak. Ya. Yang lain? Tidak ada, Pak. Oke, jadi nanti yang kuliah kita ini juga bisa nanti ditonton di YouTube nanti ya. Jadi bahan kuliah tadi atau materi kuliah tadi ada di YouTube. Jadi pasang pembuka bisa lihat kembali di YouTube ya, di Bapak pun channel ya. Jadi Bapak pun channelnya Mesak Detan ya. Ya, channel YouTube. Tapi Bapak belum upload, nanti Bapak upload dulu, buat dulu channelnya Mesak Detan. Nah, nanti kalian masing-masing orang harus buat playlist. Di channel YouTube. Jadi misalnya
Tasya harus buat channel YouTube sendiri. Bagaimana membuat channel YouTube? Ada Bapak sudah kasih contoh di Bapak pun channel. Jadi bosan tonton, ada cari saja Mesak Detan, lalu cara membuat playlist itu ada. Jadi ketik Mesak Detan cara membuat playlist, nanti otomatis dia keluar. Jadi atau Bapak kasih tunjuk caranya ya, contoh secara cepat. Ya, Boleh, Pak. oke. Boleh. Pertama itu kita buka. Pertama kita buka browser Google ya, seperti ini ya. Kita buka browser, lalu kita klik YouTube. Kita klik YouTube. Nanti bosan cari dulu Mesak Detan misalnya. Mesak Detan yang ini. Ini Mesak Detan, klik saja. Nah, ini Bapak punya channel ya. Jadi Bapak pun subscriber tuh ada 4.000 lebih ya. Mama. Ya, ini ada mata-mata kuliah. Ini bagaimana menulis karya ilmiah sudah ada ya. Ini Bapak pun mengajar etika semua ya, etika. Nah, ada channel bagaimana membuat playlist. Jadi tinggal dicari saja. Ini ada orang membuat channel. Ini cara buat channel. Cara buat playlist di YouTube ya. Jadi bosan tonton tutorial ini ya. Video tutorial cara membuat playlist di akun YouTube. Nah, apa gunanya? Gunanya adalah supaya Bosong bisa jadi nanti Bosong tonton sendiri ya. Jadi cara membuat playlist di YouTube Bosong tonton sendiri ya. Langkah demi langkah supaya apa gunanya? Supaya setiap video dari pembelajaran MKU agama nih Bosong simpan di situ, di Bosong pun channel sendiri, di Bosong pun playlist. Jadi ketika mau belajar kembali persiapan tes awal semester atau tes tengah semester atau akhir semester, seluruh video pembelajaran itu ada di satu tempat yang Bosong simpan sendiri. Itu gunanya buat playlist di YouTube yang menurut Bosong punya. Caranya Bosong harus daftar punya akun YouTube dulu. Daftar menjadi akun YouTube dengan hanya kasih masuk ini Bosong alamat email Google ya, alamat email Google. Jadi cara membuat akun itu. Jadi kalau Bosong punya akun nanti ini ada logo Bosong foto di sini di ujung kanan. Di ujung kanan ini ada foto ya. Ada foto kamu bisa. Jadi itu cara bagaimana membuat playlist. Nanti tonton sendiri ya. Mesak Detan cara buat playlist. Oke. Siap. Nanti subscribe dan like. Ya, oke. Pak, mohon izin kalau bagi yang sudah ada channel. Ya. Bagaimana? Bagi yang sudah punya channel. Ya tidak perlu lagi. Kalau yang sudah ada channel. Yang sudah punya channel tinggal dia buat playlist MKU agama. Jadi beri nama playlist Anda itu, tambahkan playlist pelajaran MKU agama Dr. Mesak Detan. Jadi playlist MKU agama
Dr. Mesak. Begitu. Jadi sehingga semua video-video pembelajaran, materi pembelajaran apa yang Bapak kirimkan di YouTube, pesan simpan di situ. Mau belajar, tinggal panggil lagi. Jadi bagi masing-masing yang sudah buat, nanti laporkan, kirim kasih Bapak di grup WA. Bilang Bapak saya sudah buat. Dia dapat poin 5 poin ya. Jadi dia dapat poin 5. Jadi Ya, Pak. dia Saya, kumpul poin. saya sudah punya channel, Pak. Tinggal Iya. buat saja. Tinggal buat ya, tinggal Iya, buat playlist MKU Agama Dr. Mesak. Ya, Pak. Oke, mantap. Ya. Nah, ada pertanyaan, Leko? Kalau tidak, maka jangan lupa kerja tugas di Google Classroom. Bapak suruh buat di sana. Buatlah resume, catatan resume, kesimpulan, dan refleksi singkat dari Anda semua tentang kuliah kita. Apa itu agama, lalu fungsinya, apa elemen-elemen dasar dari setiap agama. Itu Bapak juga suruh kirim di Google Classroom. Ya, Pak. Ya. Nanti kalau semua sudah bisa akses e-akademik ya, artinya bahwa semua sudah ya tidak ada masalah dengan e-akademik, maka kita akan diskusi juga di e-akademik ya. Nanti materi juga Bapak taruh di sana, silabus dan lain-lain, rencana kuliah kita Bapak taruh di e-akademik ya, supaya semua bisa baca. Jadi kuliah kita ini sifatnya di era modern, bisa secara sinkronus, tatap muka langsung ya melalui online ini, melalui Zoom, atau asinkronus melalui mengerjakan tugas di Google Classroom, atau mendapat pesan di WA, dan lain sebagainya. Atau menonton ulang video pembelajaran. Jadi dia mau nonton kapan saja dia mau belajar, dia tinggal tonton video pembelajaran MKU Agama minggu pertama yang hari ini. Nanti hari ini Bapak sudah buat dalam video, nanti dikirim di YouTube, tinggal kalian nonton kembali. Jadi Ya, Pak. di mana saja sambil tidak mau belajar ulang boleh ya. Iya, Pak. Gunanya kita hidup di zaman modern ya, bisa belajar kapan saja dan di mana saja. Oke, kalau tidak ada lagi kita cukup sampai di sini. Satu yang mau berdoa untuk kita sebelum kita bubar. Siapa yang mau berdoa? Saya, Pak. Silakan. Elsi Baitko. Siapa yang mau berdoa? Elsi Baitko siapa? Saya, Pak. Oh, Tasha. Silakan Tasha. Ya. Baik, teman-teman, Bapak Guru, sebelum kita berdoa, izinkan saya berdoa menurut agama dan keyakinan saya, yaitu Kristen. Yang lain menyesuaikan. Berdoa mulai. Tuhan di surga, terima kasih banyak atas cinta kasih yang Kau limpahkan dalam kehidupan kami, di mana padamu pada saat ini kami anak-anak-Mu telah menyelesaikan pembelajaran kami. Selanjutnya kami serahkan ke dalam tangan kasih-Mu tugas dan tanggung jawab yang Engkau berikan kepada Bapak Guru kami untuk mengajar kami. Semua itu boleh jadi dalam kehendak Tuhan sendiri, dan harapan-harapan dari Bapak Guru kami taruh dalam tangan kasih-Mu. Masa depan cita-cita dari kami anak-anak-Mu kami serahkan ke dalam tangan kasih-Mu. Berkati kami semua dalam studi kami, Tuhan Yesus. Ampuni setiap dosa dan kesalahan yang kami perbuat. Hanya dalam Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Amin. Jadi tiap kali kalau ada yang berdoa Bapak senang, dan Bapak catat di kolom poinnya, dia dapat tambah 3 poin. Jadi siapa yang berdoa biasa Bapak kasih 3 poin dalam catatan nilai dia. Jadi Tasha sudah dapat 3 poin ya dari Bapak. Sebelum mengerjakan tugas apapun sudah dapat 3 poin karena sudah berdoa kasih kita. Ya.
Jadi jangan lupa yang lain rajin-rajinlah berdoa. Kalau Bapak minta, Bapak tidak sebut nama, tapi siapa mau berdoa silakan ya, menurut agama dan kepercayaan ya. Oke, sampai jumpa semua ya. Sampai jumpa hari Selasa kita kuliah seperti biasa. Ini hari karena kita minggu lalu karena berdekatan dengan kegiatan ordik, jadi kita tidak bisa kuliah, kita pindahkan ke hari ini. Oke, sampai jumpa hari Selasa ya. Ya, Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. You'll see the difference now. If we change it, you'll know how. Nothing ever stays the same. Once you let it change. It's like a family tree. Part of you and part of me. And if we should separate, go your own way, I won't wait. Bring the funk back.